Kok orang kaya mau ya beli tas 350 juta, beli jam tangan 2 miliar? Kenapa mau? Yang kita gak pikir adalah itu tas dia bisa jual lagi lebih tinggi. Yang bedanya sama orang biasa itu, orang biasa takut keluar duit. Orang biasa selalu pikir keluar duit sayang. Tapi kalau orang kaya itu dia bukan takut keluar duit, dia takut gak menghasilkan duit. Mereka itu gak tukar waktu dengan uang, tapi tukar uang untuk waktu yang lebih banyak. Mereka itu gak takut orang lain lebih berhasil. Kalau dia ngerasa kliennya ini orangnya gak cocok sama dia, dan dia dari awal dia udah gak suka, dia gak akan terima, walaupun klien ini bisa menghasilkan banyak. Mindsetnya beda banget. Mindsetnya itu adalah, namanya bisnis itu lu coba, bukan berarti harus berhasil. Jadi lu udah siap banget dengan kegagalan. Hai guys, welcome back to channel kami Hubungan Manusia dengan gua Desmond. Dengan saya Hartono. Har, kali ini kita mau bahas lagi yang enak-enak juga. Oke. Kali ini kita pengen, jadi kita tuh lihat di sekeliling kita ya, orang-orang yang kaya, yang sukses, yang lebih kaya dan lebih sukses. Nah, kok kayaknya ada yang beda gitu, ya kan? Pastinya banyak faktor. Mungkin ada yang bilang, ya dia kan dari keluarga yang berkecukupan dari kecil. Dia lingkungannya kan teman-temannya bagus, oke, bisa support dia. Atau enggak, dia kalau miskin dia punya drive. Atau enggak dia kan orang hidupnya susah dulu. Iya, kalau gak kaya hidupnya gimana bertahan. Jadi dia ya harus sukses, makanya dia sukses sekarang. Banyak ya, kayaknya banyak excuse kita ya kalau ada orang kaya. Nah, kita pengen bahas aja sih, maksudnya apa yang kita lihat beda, lalu apa yang bisa kita pelajari juga, yang mungkin juga teman-teman bisa pelajari. Nah, pertama nih, pertanyaan pertama, kira-kira yang lu lihat yang beda apa sama dari orang yang lu lihat berhasil sama yang umum gitu? Pertama itu pastinya cara mereka melihat uang. Jadi orang kaya itu nggak pernah berpikir keluar berapa, tapi dia selalu berpikir dia dapatnya apa. Ya. Contoh, kita pasti bingung banget, kok orang kaya mau ya beli tas 350 juta, beli jam tangan 2 miliar? Kenapa mau? Yang kita gak pikir adalah itu tas dia bisa jual lagi lebih tinggi. Jadi bukan dia keluar duit berapa, tapi dia dapatnya apa. Itu yang kita suka gak fokus ke sana. Berapapun harganya, kalau harganya value-nya sebanding, tidak ada masalah. Ini pemikiran orang kaya. Jadi orang kaya itu biasanya mungkin kelihatannya biasa aja, tetapi ya dia kalau seandainya contoh, lu suruh dia beli makan, sekali makan 10 juta mungkin dia mikir. Tapi kalau suruh beli properti di SCBD 10 miliar dia nggak usah mikir. Dia mikir ini pasti cuan, udah beli gitu. Jadi banyak, maksudnya pemikiran-pemikiran seperti yang bedanya sama orang biasa itu, orang biasa takut keluar duit. Orang biasa selalu pikir keluar duit sayang. Kayak wah gila beli jam tangan sampai 10 miliar atau 5 miliar gitu, pasti sayang banget gitu. Tapi kalau orang kaya itu dia bukan takut keluar duit, dia takut gak menghasilkan duit. Jadi asalkan nanti bisa jual lebih tinggi, ya why not? Kenapa enggak gitu kan? Ataupun kalau seandainya yang didapat sebanding, kenapa enggak? Dia melihat potensinya gitu. Dia melihat potensinya gitu. Dia fokus bukan terhadap harganya, tapi dia fokus terhadap barangnya. Apa sih barangnya? Contoh lah, kalau seandainya ada sebuah pil yang bisa menyelesaikan semua masalah hidup kita, harganya 100 miliar. Ya mungkin mereka beli ya nggak masalah, kan masalah hidupnya beres gitu loh. Kayak makanya kenapa banyak orang kaya kalau di Amerika itu suka banget pakai jet pribadi. Orang mikir gila sekali jet pribadi, sekali terbang 300 juta, 200 juta, 500 juta. Nggak make sense. Tapi itu adalah harga yang dibayar untuk dia hemat waktu. Dia mikir gini, ya gue kalau sekali ngisi acara di mana, gue dibayar 5 miliar. Kayak Coldplay lah, datang ke Indonesia dibayar berapa puluh miliar. Gitu. Ya masa iya dia habisin waktu naik pesawat transit, kan nggak mungkin. Dia transit di Singapura 2-3 jam, 4 jam, ya kan nggak mungkin. Dia pasti pesawatnya direct, mungkin juga pakai jet pribadi atau apa gitu loh. Kan waktu mereka mahal gitu. Jadi bukan masalahnya keluar duit berapa banyak, masalahnya apa yang bisa mereka selesaikan, apa yang bisa mereka dapat dengan duit itu. Itu sih yang ada kebalikannya. Mungkin gua pernah dengar itu, mereka itu nggak tuker waktu dengan uang,
tapi tukar uang untuk waktu yang lebih banyak gitu. Betul. Karena kalau seandainya kita yang orang biasa kan kita berpikir waktu kita tuh berlimpah, uang kita sedikit. Kita selalu tukar waktu kurang, ya? dengan uang. Kalau mereka kebalik, uangnya berlimpah, waktunya sedikit. Jadi mereka tukar uangnya dengan waktu gitu. Nah, kalau lu sendiri, Mon? Kalau yang gua lihat ya, yang agak beda dengan di sekitaran gua, yang orang-orang yang biasanya cukup berhasil, cukup sukses. Mungkin ini nggak semua, tapi yang gue lihat yang cukup, yang biasanya, yang oke gitu, biasanya yang bagus tuh, mereka itu nggak takut dan orang lain lebih berhasil. Oke. Biasanya gue lihat tuh mereka itu, misalnya dia lihat lu berhasil, dia akan ikut senang. Betul. Dia akan lihat, wah lu hebat ya, masih muda, lu bisa. Tadi aja ngobrol, mungkin dia akan nanya lu tuh kayak gimana, lu apa, lu cerita. Malah kadang-kadang tuh mereka juga senang untuk belajar lagi gitu, untuk tahu lebih banyak tentang kita, kok kita bisa lakuin itu gitu. Ya mereka itu, kalau mungkin orang pada umumnya, ya termasuk gua sendiri, kadang lihat orang berhasil kok bisa gitu, kadang malah jadi minder, jadi apa ya, gua rasa itu agak umum, umum. Tapi mereka yang biasa lebih apa ya, pemikirannya beda itu tuh, ya itu menurut gua tadi, bisa ikut seneng, lalu juga pengen belajar, malah pengen cari tahu gitu, penasaran, curiosity-nya mereka lah ya. Betul. Itu lebih pekat. Penasarannya gitu. Tinggi lah. Rasa penasarannya lebih tinggi. Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua nih, Har. Apa yang lu belajar dari mungkin orang-orang di sekitar lu, yang lu ngerasa lu bisa praktekin langsung? Yang dari orang-orang kaya Dari ya? orang kaya pasti. Satunya itu, yaitu mereka gak takut keluar duit. Oke. Selagi itu bisa menghasilkan lebih banyak duit. Ini yang selalu kita itu salah. Contoh, bisnis seandainya. Kita bingung banget, kenapa ya dia berani banget promosi segitu gede. Gua pernah ngobrol sama adiknya lu lah ya, Mon ya. Dia punya salah satu klien itu, dia itu bayar Instagram Ads itu sebulan 100 juta. Buset. Kita pikir gila banget bayar Instagram Ads sebulan 100 juta. Tetapi ini mindset orang kaya, dia gak takut keluar duit selagi itu bisa menghasilkan lebih banyak. Nah, kalau sebenarnya orang biasa pasti mikirnya apa? Sayang banget Cut ya. Cut cost lah, sayang lah. Mikir-mikir ya, kalau bisa cuma 10 juta kenapa 100 juta? Efeknya terasa gak gitu. Tapi kalau orang kaya pikirannya beda. Selama itu bisa menghasilkan lebih dari 100 juta, dia akan, bahkan kalau di bulan-bulan awal gak menghasilkan, dia juga berani coba. Dia mikir, oh coba dah setahun 1,2 M. Kalau ini bisa menghasilkan 2 M aja, kenapa enggak gitu? 1,2 M aja, gue coba dulu, kan merek gue makin bagus, tahun depan mungkin bisa lebih gede lagi, gitu. Maksudnya keputusan bisnis mereka itu gak takut keluar duit. Mereka cuma takut kalau seandainya gak menghasilkan duit. Daripada bisnisnya mati, mending gue keluar 100 juta tiap bulan. Gitu. Beda, kalau orang biasa itu pasti mikirnya gini, daripada gue keluar 100 juta tiap bulan, mending gue simpen, save 100 jutanya di kantong gue. Nah, ini susah. Kalau lu punya mindset kayak gitu, lu gimana mau gedein bisnis lu? Itu kayak kalau bahasanya, lu main defense, lu gak main offense. Iya, betul. Kayak kalau bola lah ya, bertahan doang gitu. Lu bertahan doang gitu loh ya, suatu hari jebol. Iya. Pasti gitu. jebol sih. Pasti jebol kan, maksudnya lu gak ada yang nyerang gitu. Sebenarnya defense ini gak salah sih. Cuman maksudnya lu harus tahu kapan saatnya defense, kapan saatnya offense. Kayak contoh lah, startup. Kan kemarin itu mereka attack gila-gilaan tuh. Semuanya hire karyawan apa. Sekarang saatnya mereka defense. Ya itu oke gitu loh, bagus gitu. Maksudnya dia orang tahu kalau iklimnya lagi gak bagus, semua orang defense. Kayak masa iya lu musim salju lu nanam padi kan? Kan kurang bijak gitu loh. Tapi kalau sebenarnya lu musim panas, musim hujan, lu nanam ya pas dong. Justru tanam gila-gilaan gitu. Lu beli pupuk yang bagus, lu beli apa. Tapi kalau sebenarnya pas musim salju ya lu defense dulu gitu. Jadi selalu tahu dan nggak takut keluar duit pastinya. Gitu. Nah, kalau lu sendiri mah? Berani nolak, berani katakan tidak. Betul. Jadi gue melihat ada di lingkungan gue yang cukup berhasil. Dia itu nggak semua klien itu dia akan terima. Iya. Kalau dia ngerasa kliennya ini orangnya nggak cocok sama dia dan dia dari awal dia udah nggak suka, dia nggak akan terima. Walaupun klien ini bisa menghasilkan banyak buat dia, tapi dia akan ngerasa, maksudnya karena yang dia cari mungkin bukan cuma uang, tapi juga jangka panjangnya dengan klien ini banyak faktor lain kan.
akhirnya dia akan nolak karena dia tahu efek untuk kerjaan dia atau bisnis dia ini Iya. akan jangka panjang gitu. Betul. Kalau gua mengaca dari dulu gua juga bertemu klien segala macam, awal-awal mungkin asal klien mau aja gua sikat. Iya, betul. Tapi ternyata memang efek jangka panjangnya ini nggak bagus. nggak bagus, sangat-sangat apa ya? Distraktif. Iya, Energi sucker. Energi sucker banget. Bener. Ntar dia telepon lu lah, dia cari lu aja udah terbebani dengan itu. Iya, betul. Lu gimana bisa jalanin hari lu dengan produktif bagus lagi gitu loh. Betul. Salah satu hal yang gue belajar tuh itu, lu harus berani nolak kalau lu memang nggak cocok dengan orang itu, walaupun itu orang bisa menghasilkan buat lu. Betul. Gitu. Nah, pertanyaan terakhir, Har. Tiap orang pasti ngalamin kegagalan, ya kan? Mau siapapun lah, mau kita, mau orang-orang dimanapun, pasti ada tiap hari ada kegagalan. Nah, salah satu hal yang katanya yang paling berpengaruh sama apa ya, keberhasilan kita di sehari-hari di hidup itu tuh cara orang menanggapi kegagalan. Betul. Nah, menurut lu apa yang lu lihat beda dari orang-orang yang lebih berhasil dalam menanggapi kegagalan mereka? Nah, ini ada satu cerita. Oke. Waktu itu gua ketemu sama salah satu sebenarnya AP saya lah. AP saya. Ya, AP saya sih menurut saya sih dia tajir melintir ya, tajir banget gitu. Terus ketemu sama teman-temannya juga tajir semua nih ceritanya, tajir banget. Kalau kita ngobrol gitu ya, temannya mungkin ya bangsa 100-200 M pasti ada lah gitu, tajir banget. Jadi perkumpulan ini ceritanya perkumpulan orang-orang kaya, tapi umurnya mungkin sekitar 50-an lah ya, 50-an gitu. Terus dia orang ngobrol tentang bisnis. Jadi ada si A nih, dia coba-coba bikin coffee shop. Dia bilang, tes lah bikin coffee shop gitu ya. Terus yang lain nanya, habis berapa? CM. Yang lain cuma ngomong, lu pelit banget, kita satu orang CM lah keluarin buat lu. Ya kasih kita inilah, kantau lah gitu. Padahal semuanya tajir nih. Terus dia bilang, kalau gagal gimana? Ya kan nggak apa-apa, kita anggap aja pergi jalan-jalan atau apa gitu. Lu kelola aja, kalau berhasil bagus, kalau gagal nggak apa-apa. Maksudnya mindsetnya beda banget. Mindsetnya itu adalah namanya bisnis itu lu coba, bukan berarti harus berhasil. Jadi lu udah siap banget dengan kegagalan. Jadi lu ada namanya biaya coba, gitu. Jadi kayak dia punya 100 M, dia nggak mungkin biaya coba itu 50 M, enggak. 1 M dia coba dulu. Kalau berhasil dia masukin lagi lebih gede, gitu. Jadi mereka itu nggak pernah expect bisnis itu pasti langsung berhasil. Dan kalau gagal bukan salah siapa-siapa, ya memang gagal aja. Ya udah kita coba yang lain gitu loh. Nah, dengan pemikiran kayak gitu, itu membuat mereka beda banget dengan orang-orang biasa. Orang biasa kalau saya coba gagal, udah salahin semua orang, terus ribut apa segala macam, terus gagal gak bisa bangkit lagi. Kalau mereka enggak, mereka memang udah expect ini bakal gagal gitu. Ya kita tes aja gitu. Nah, kalau seandainya berhasil bagus, nggak berhasil udah. Jadi mereka itu selalu simplify sebuah masalah, apalagi yang berhubungan dengan duit. Itu masalah simple, masalah biasa gitu. Kayak contoh mereka beli properti 10 M, propertinya nyangkut, sertifikatnya nggak bisa jadi SHM. Selalu jadi hak pakai HGB doang gitu. Mereka nggak bakal stres pikirin bahaya, enggak. Mereka mikir apa? Yang penting bisnis gua mah bisa menghasilkan 10 M tiap bulan. Itu properti mah peduli setan mau jadi apa gitu. Nah, jadi yang kayak gitu-gitu sih. Kalau lu sendiri mah? Lu pernah dengar tentang Simon Sinek yang bahas tentang finite dan infinite dan finite? Enggak. Jadi ini tuh kayak di hidup itu sebenarnya nggak ada yang namanya itu siapa yang paling hebat, siapa yang paling bawah. Semuanya itu cuma sementara. Ini contoh yang paling gampang itu tuh mungkin olahraga. Kalau di kayak bisa Liga Inggris sepak bola, musim ini kan dia per musim nih, tahun ini, tahun depan lagi. Tahun ini katakan klub Manchester United yang juara. Tahun depan ini ulang lagi dari nol semuanya. Lu akan fight lagi untuk jadi juara. Misalnya lu 10 tahun berturut-turut lu juara, katakanlah lu tim yang paling bawah. Lu pemilik tim yang paling bawah. Asalkan lu lakukan terus, one day lu akan jadi juara gak? Jadi juara. Mungkin aja gitu. Mungkin 100 tahun lagi. Mungkin agak lama, tapi lu akan bisa.
kayak Indonesia di SEA Games baru menang medali emas setelah kalau nggak salah 30 tahun atau 40 tahun. Maksudnya 30 tahun apakah itu gagal semua gitu loh? Ya enggak juga. Progress. Justru di tahun ke-30 sekian mereka berhasil dapat yang pertama. Mungkin nanti akan dapat kedua, ketiga dan seterusnya. Tapi apakah yang 30 tahun ini gagal? Ya enggak juga sih gitu. Jadi menurut gua cara bedanya yang berhasil dan enggak, ya cobain terus gitu. Betul. Dan lu kali ini menang, bisa aja tahun depan lu kalah gitu. Jadi ini tuh semua cuman permainan. Oke. Lu kadang lu di depan, kadang lu di belakang. Iya. Itu doang sebenarnya. Yang penting improvement berarti. Yang penting improvement. Lu akan ketemu aja terus. Kadang oke, kadang lu gak oke. Gitu. Nah, ada lagi gak kira-kira? Ya paling maksudnya gini sih, kalau seandainya mindset orang kaya itu, dia orang itu gak muluk-muluk lah, gak berpikir bahwa bisnis pasti sukses, saya itu harus hoki apa, enggak sih. Biasanya orang-orang kaya juga maksudnya mereka percaya dengan hoki, tapi mereka gak mengandalkan hoki itu. Mereka berusaha sekuat tenaga sebisa mungkin, dan mereka juga tahu kapan saatnya mundur. Gitu. Dan bukannya kayak lu udah keluar duit sayang lah mau berhenti apa, enggak juga gitu. Mereka tahu banget kapan saatnya mundur, kapan saatnya ikut temennya, kapan saatnya enggak gitu. Itu sih. Oke, sip. Itu aja dari kita teman-teman. Jadi kali ini topiknya tentang mindset atau cara berpikir orang kaya yang kita lihat, yang kita belajar. Dan di luar itu gua yakin pasti masih banyak banget. Nah, kalau ada yang pengen teman-teman share, boleh dong ditulis di kolom komen. Lalu juga jangan lupa di like, di subscribe, dan di share ke teman kalian yang butuh dengar ini. Dan kalau pengen ngobrol sama kita, pengen kenal lebih dekat dengan Hartono ataupun dengan saya Desmond, boleh dong di follow IG kita, ntar kita bisa ngobrol dari situ. Betul. Itu aja ya. Sampai ketemu di video berikut. Thank you.